Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Public Health Enthusiast. Saat ini saya bersama dengan Dr. Lutfan Lazuardi, MKes PhD, yang merupakan Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Bincang-bincang terkait dengan S2 Health Policy Management ini semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi calon mahasiswa S2 ataupun siapapun yang bergerak di public health untuk mengadakan kerjasama ataupun kolaborasi yang lainnya. Yuk kita simak yang berikut ini. Baik, saat ini saya bersama dengan Dr. Lutfan. Beliau adalah, mungkin Pak Lutfan bisa memperkenalkan diri sendiri, Bapak Nyunsawu? Ya, saya sebagai Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Perawatan. Dan saat ini juga merangkap sebagai Kepala Prodi dengan nama yang sama. Dengan nama yang juga sama. Kebijakan Prodi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Oke, baik. Mungkin Dr. Lutfan bisa disampaikan HPM itu sebetulnya apa ya? Ya, sebenarnya ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Health Policy and Management, yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu adalah kebijakan dan manajemen kesehatan. Oke, peminatannya ada berapa dok? Dan apa saja? Barangkali mungkin saya uraikan dulu terkait dengan HPM. Jadi HPM itu adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan kepemimpinan, dengan manajemen dan administrasi untuk kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan. Dan di tempat kita ada 4 peminatannya, yaitu peminatan kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan, terus kemudian minat manajemen rumah sakit, terus kemudian minat pembiayaan dan kebijakan pembiayaan dan asuransi kesehatan. Terus kemudian minat yang keempat adalah sistem informasi manajemen kesehatan. Oke. Jadi kalau disingkat itu minatnya ada KMPK, kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan, terus kemudian minat MMR, manajemen Magister Manajemen Rumah Sakit, terus kemudian KPMAK, kebijakan pembiayaan dan asuransi kesehatan, terus kemudian SIMKES, sistem informasi manajemen kesehatan. Oke. Nah, di antara 4 peminatan ini, dok, mana yang paling mahasiswanya paling banyak, yang paling diminati oleh masyarakat? Sebenarnya semuanya diminati ya, makanya kenapa kami ada program ini, karena semuanya itu diminati. Tapi kalau melihat dari jumlah lulusannya itu barangkali MMR yang paling banyak karena yang paling tua. MMR ya. Sudah berapa lama untuk MMR sendiri? Ya sudah sejak tahun 90-an. 90-an. Ya, sehingga termasuk minat yang paling tua. Tapi semuanya sebenarnya sangat diminati, sehingga kenapa kami ada program ini sebenarnya. Dok, kalau kita bicara terkait dengan 4 keminatan tersebut, peluang kerja jurusan ini tuh biasanya arahnya kemana dari keempat minat tersebut, dok? Secara umum semua punya peluang sebagai manajer kesehatan, terus kemudian juga konsultan, peneliti, dosen, dan barangkali kalau melihat dari keminatannya memang mungkin ada variasi ya. Kalau MMR ya jelas banyak yang mentarget adalah rumah sakit, karena memang dididik untuk menjadi pemahir di bidang untuk manajemen rumah sakit. Terus kemudian kalau yang di KMPK, kebijakan manajemen pelayanan kesehatan, itu umumnya ada di dinas kesehatan, karena biasanya akan terkait dengan perumusan kebijakan untuk membuat kebijakan bagi kesehatan masyarakat. Terus kemudian kalau yang KPMAK itu terkait dengan pembiayaan kesehatan, itu banyak juga yang dari organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola misalnya asuransi kesehatan. Terus kalau yang SIMKES itu sebenarnya termasuk yang mungkin unik ya, karena di semua institusi kesehatan kan membutuhkan orang yang mahir untuk mengelola data informasi dan memanfaatkannya, sehingga ada di mana-mana sebenarnya. Dan ini mungkin termasuk yang cross cutting
di semua organisasi itu dibutuhkan. Baik. Nah, kalau fasilitas misalnya nih ada calon mahasiswa yang pengen sekolah di S2 HPM ini, fasilitasnya apa saja Pak Lukman? Ya tentu saja fasilitas yang standar, ada perpustakaan, ada coworking space untuk diskusi mahasiswa. Yang perpustakaan tadi lengkap, kalau mau mengakses berbagai referensi baik dari nasional maupun internasional itu tersedia. Terus kemudian juga fasilitas untuk interaksi mahasiswa itu ada coworking space, meskipun mungkin pada saat pandemi ini sangat terbatas interaksinya, tapi ada itu juga. Terus kemudian ya fasilitas yang barangkali unik itu kami juga ada namanya Digital Health Innovation Studio. Jadi semacam kayak tempat untuk bengkel bekerja untuk mengembangkan ide menjadi ide inovatif itu menjadi real. Di mana itu Dok? Itu tempatnya di gedung Tahir di lantai bawah di itu basement. semua mahasiswa boleh akses di sana atau reservasi ya, semua dulu? itu bisa bisa ke sana. Dan nanti ada contoh-contoh produk yang sudah ada, misalnya untuk mengembangkan sistem informasi rumah sakit atau yang lain ada banyak. Pada saat ini kita juga sudah punya studio. Jadi kalau misalnya mau online termasuk podcast itu sebenarnya ada fasilitasnya. Kemudian juga untuk mendukung karena biasanya mungkin ada beberapa mahasiswa yang ya barangkali di daerah dan mungkin juga terbatas aksesnya, sehingga yang paling memungkinkan adalah transmisi melalui suara ya. Sehingga podcast kayak ya gini podcast ya Dok, ya seperti ini ya. Nah, sehingga kita juga ada radio sebenarnya yang itu sebenarnya untuk mendukung agar interaksi yang ada di kampus dengan yang di tempat mereka masing-masing itu terjalin, termasuk juga dengan alumni. Dan lebih ke untuk mendukung yang non akademis, misalnya jejaring untuk ya saling berkenalan, berinteraksi. Kita ada radio komunitas juga yang bisa diakses melalui aplikasi berbasis Android. Iya, baik. Nah, terkait dengan pandemik ini kan tadi dokter juga menyampaikan bahwa kebanyakan sekarang masih online gitu ya. Nah, kira-kira apa metode pembelajaran dari mahasiswa? Kan kita nggak tahu nih kapan kita boleh masuk. Ada yang bilang Juli udah boleh, ada yang bilang tahun depan gitu. Tapi kan sementara kita masih harus beradaptasi nih Dok dengan sistem online. Apa metode dari S2 HPM sendiri Dok? Sebenarnya kami sudah cukup lama menggunakan metode blended learning ya. Jadi sebelum pandemi pun kita sudah punya fasilitas untuk online learning, baik yang sifatnya langsung sinkronus maupun yang asinkronus. Seperti misalnya kita sudah mengembangkan platform e-learning itu sejak lebih dari 10 tahun yang lalu ya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan itu yang kita pakai meskipun juga sebelum pandemi itu kita sudah pergunakan, termasuk juga fasilitas untuk online seminar itu. Nah, terus kemudian ya kebetulan ini pas ada pandemi ini ada banyak hambatan untuk ketemu langsung itu ya kita terus kemudian mengupayakan bahwa sistem tadi itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi memang harus melakukan banyak online ya. Nah, kan tetapi kalau kesehatan gini kan mungkin kadang-kadang harus ada praktek ya Dok, baik ke puskesmas atau mungkin ke dinas kesehatan atau apa, itu gimana kalau di era pandemi seperti ini? Iya, kami sebenarnya ada program magang dan salah satu yang unik juga kalau di program kami ini adalah bahwa mahasiswanya itu biasanya memang sudah bekerja, sehingga salah satu kesempatan magang untuk praktek tadi itu bisa di institusi masing-masing. Atau kalau misalnya memang masih fresh graduate, ada yang belum punya institusi, itu kami ada juga beberapa jejaring yang itu bisa dimanfaatkan. Jadi secara prakteknya itu masih bisa diakomodasi, sehingga memang ya ini untuk mengatasi era pandemi tadi itu salah satu tempat magangnya bisa di tempat masing-masing, dan bahkan itu juga yang
mungkin nanti bisa dikembangkan sebagai penelitiannya Iya. agar bisa bermanfaat juga bagi institusi di mana dia ya ini mahasiswanya bekerja itu. Oke, siap-siap. Kalau kita bicara terkait dengan keunikan dok, karena kalau mahasiswa pengen sekolah kan mereka harus tahu nih kira-kira tadi fasilitas sudah. Nah sekarang kita bicara unique selling point. Apa yang membuat S2 HPM di Fakultas Kedokteran UGM ini berbeda dibanding dengan universitas lain? Saya kira salah satu yang menjadi hal yang unik itu adalah jejaring yang kuat ya, baik di level nasional maupun internasional. Sehingga itu menjadi salah satu hal yang ya penting juga untuk menjalin ketika misalnya mahasiswa belajar itu sudah punya link juga dengan baik organisasi tempat calon bekerja ataupun juga mungkin organisasi lain yang nanti bisa berkolaborasi ketika mereka sudah bekerja di lapangan. Jadi networking ya. Mungkin bisa disebutkan universitinya apa saja dok yang sudah selama ini mengadakan kerjasama? Ya, misalnya kalau yang rutin sudah ada forum tahunannya itu ada namanya Postgraduate Forum yang kita bekerja sama dengan beberapa universitas di Asia Tenggara. Kalau dalam konteks yang spesifik, misalnya yang terkait dengan minat sistem informasi itu juga punya jejaring dengan IHIN, Asia eHealth Information Network, ada IHGN juga, Forum Mutu Indonesia, itu juga banyak erat kaitannya dengan minat MMR itu. Iya, baik. Jadi banyak sekali intinya kerjasama dengan universitas di luar negeri ataupun di nasional seperti itu ya dok ya. Nah, terakhir nih dok, kira-kira apa harapan HPM sendiri terhadap alumni yang sudah bersekolah di HPM? Apa sih harapannya ke depan gitu? Kami sebenarnya ada tracer study juga dan mereka cukup banyak ya yang punya posisi yang strategis, punya posisi penting. Dan itu saya kira menjadi kesempatan juga bagi alumni untuk berkarya ya bagi nusa dan bangsa ya, termasuk juga sebenarnya ada juga yang di luar juga, sehingga sebenarnya harapan kita bahwa ilmu yang didapatkan tadi itu bisa dipergunakan untuk mendukung pekerjaan dan tanggung jawabnya dan harapannya memang bisa mencapai ya tujuan yang diharapkan, misalnya kalau dalam konteks kesehatan ya bisa meningkatkan status kesehatan masyarakat sehingga bisa menjadi lebih baik. Siap ya. Terima kasih banyak Dr. Lutfan untuk bincang-bincang pagi hari ini. Semoga mahasiswa ataupun calon mahasiswa dari S2 HPM ini semakin bersemangat dalam belajar dan nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat kesehatan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih dok. Ya, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune pada kesempatan podcast bersama dengan Dr. Lutfan pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan bincang-bincang dengan Mbak Asri. Kita akan sharing terkait dengan mendaftar kuliah di HPM itu gimana sih caranya? Kita simak yang berikut. Bersama dengan Mbak Asri, beliau ini adalah admisi dari S2 HPM ini. Nah, sekarang saya akan menyapa beliau tentang pendaftaran kuliah di S2 HPM. Halo Mbak Asri. Halo Mbak Ayu. Iya, Mbak Asri mungkin bisa menyampaikan terkait dengan teknis cara mendaftar kuliah di HPM. Ya, oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi beberapa hal yang memang harus disiapkan lebih awal oleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang akan mendaftar di Prodi S2 HPM. Yang pertama adalah transkrip nilai dari pendidikan S1 sebelumnya, kemudian ijazah S1 sebelumnya, sertifikat akreditasi Prodi S1 sebelumnya, kemudian calon mahasiswa juga harus melakukan tes potensi akademik yang dipersyaratkan tempat-tempatnya sesuai dengan ketentuan UGM. Selain tes potensi akademik, calon mahasiswa juga melakukan tes untuk potensi bahasa Inggris yang juga tempat-tempatnya atau sertifikatnya diakui di UGM. Seperti itu Mbak. Oke, ya terima kasih.
Kemudian untuk informasi lengkapnya ada di mana Mbak kalau mau tahu? Untuk informasi lengkapnya bisa dibuka di website HPM di hpm.fk.ugm.ac.id. Di sana sudah lengkap informasinya. Atau Bapak Ibu bisa langsung menuju ke um.ugm.ac.id. Oke. Maksimal tanggal berapa untuk pendaftaran mahasiswa gelombang ini, Mbak? Oke, kalau untuk yang terdekat ini ya, untuk penerimaannya mulai April sampai bulan Juli. April sampai Juli ya, berarti Ya. masih lumayan ya waktunya. Lumayan, masih tapi sampai memang Juli. perlu untuk harus mulai dari disiapkan. sekarang. Siapa tahu Oh, kuotanya betul. sudah habis. Iya betul. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Asri untuk informasi singkatnya. Jadi untuk Anda bisa langsung ke websitenya HPM ya, itu di apa Mbak tadi bisa diulang? hpm.ugm.ac.id. Jadi informasi untuk pendaftaran bisa didapatkan di hpm.ugm.ac.id. hpm.fk.ugm.ac.id. Oke, terima kasih banyak Mbak Asri. Iya, sama-sama. Ya, baiklah Public Health Enthusiast, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Dr. Lutfan Lazuardi MKes PhD. Beliau adalah Ketua Departemen dan Ketua Prodi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Serta bincang-bincang saya tadi juga dengan Mbak Asri, salah satu admin dari S2 HPM ini. Ya, tentunya saya berharap semua dalam keadaan sehat, selalu tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus simak info-info menarik selanjutnya di Instagram @hpm.ugm ini. Saya Ayu Cornelia, terima kasih, salam sehat.